Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiul Hijati dengan NIM 2111102441016 dari kelas B dengan project atau masalah membuat daftar ID karyawan. Pada program pertama saya menggunakan import stack dengan import OS, lalu saya membuat kelas stack dengan fungsi init dengan parameter IDK. Setelah itu terdapat variabel S, yaitu untuk menginputkan jumlah karyawan dengan tipe data integer. Kemudian setelah dimasukkan, maka akan dimasukkan ke dalam idk.size dengan variabel S. Lalu di sini idk current size untuk mengcurrent data stack tersebut. Lalu idk.data yaitu untuk mengisi data pada stacknya. Ketika program dijalankan, maka akan menampilkan output maksimal ID yang dibuat adalah variabel S, yaitu sesuai dengan jumlah karyawan tadi yang kita inputkan pada variabel S yang pertama, seperti ini. Ketika di run maka akan menampilkan seperti ini. Masukkan jumlah karyawan, misalnya saya punya 2 karyawan. Nah, dia akan menampilkan maksimal ID yang dibuat. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini fungsi set size idk.size sama dengan n. N di sini adalah objek. Lalu fungsi getSize return idk.size, yaitu untuk mengembalikan nilai set size tadi yang ini. Setelah itu fungsi set current size idk.current_size sama dengan n, yaitu untuk menambahkan data pada set current size tadi dengan objek n. Kemudian get current size, yaitu fungsi get current size return idk.current size, yaitu untuk mengembalikan nilai pada set current size tadi. Di sini juga terdapat fungsi isEmpty. Jika data idk.current size sama dengan 0, maka return akan mengembalikan nilai true. Sebaliknya, maka akan mengembalikan nilai false. Di sini juga terdapat fungsi isPull. Fungsi isPull ini adalah kebalikan dari isEmpty tadi. Jika idk get current size sama dengan idk get size, idk get current size yang ini sama dengan get size, maka return akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Kemudian di sini terdapat fungsi push. Jika if not idk is full, atau jika idk tidak penuh, maka program idk data.append atau penambahan data atau penambahan ID akan berjalan, maka akan menampilkan output data karyawan X. X ini adalah objek pada penambahan data tadi, yaitu berupa ID, berhasil dimasukkan ke dalam stack. Sebaliknya, maka akan menampilkan data penuh karyawan, data karyawan penuh, ID tidak dapat dimasukkan, seperti ini. Misalnya saya ingin menambahkan data append pada menu ke-1, saya menambahkan ID-nya 300102 dan saya enter. Karena saya menambahkan 2 karyawan tadi, berarti saya akan menginput 2 ID 300101. Oke, 300101. Nah, maka output yang pertama tadi akan berjalan, yaitu
data karyawan 3102 dan 101 berhasil dimasukkan ke dalam stack. Sebaliknya, jika saya ingin menambahkan lagi, sedangkan saya menambahkan jumlah karyawan tadi 2, ketika saya ingin menambahkan ID-nya menjadi 3, maka dia akan menampilkan output data penuh seperti ini. Ketika saya ingin menambahkan lagi 3, nah, maka program else-nya akan berjalan. Data penuh, data karyawan 3 sekian tidak dapat dimasukkan. Oke, selanjutnya ada fungsi pop. Pop ini gunanya untuk menghapus data terakhir yang kita masukkan, yaitu di sini terdapat if not IDK is empty, yaitu jika IDK ini kosong atau data kosong, jika data IDK tidak kosong, maka program pop ini akan berjalan, yaitu data karyawan Y berhasil dikeluarkan dari stack. Y ini adalah berupa ID tadi, yang ini variabel Y. Nah, sebaliknya jika data kosong, maka akan menampilkan data karyawan kosong, tidak ada yang dapat dihapus, seperti ini misalnya. Saya run, kemudian di sini saya memilih pop data pada menu kedua. Nah, lalu dia akan menghapus data terakhir yang saya masukkan, yaitu data karyawan 30000101 berhasil dikeluarkan dari stack. 001 adalah data terakhir yang saya masukkan tadi, karena yang 103 tadi tidak bisa dimasukkan karena data sudah penuh. Jadi dia menghapus data 30000101. Oke, sini terdapat fungsi sorting. Fungsi sorting ini dia menampilkan data karyawan yang berhasil diinput, yaitu dimulai dari yang terkecil. Semisal saya menginputkan data karyawan tadi 02 terlebih dahulu, kemudian 01, maka dia akan tetap menampilkan 01 terlebih dahulu karena dia menampilkan bilangan terkecil yang pertama. Nah, ini saya pilih menu sorting pada menu ketiga, masukkan 3. Oh, tadi saya hapus. Oke, misal saya run ulang aja dah. Ini kan jumlah 2, kemudian menu yang sort, saya tambahkan data dulu. Oke, saya tambahkan data yang kedua 30101. Saya tambahkan data yang kedua 30101. Nah, di sini saya memasukkan data 02 terlebih dahulu, kemudian baru saya memasukkan data 101. Ketika disorting, menu sorting ada menu ketiga, dia tetap menampilkan ID yang 101 terlebih dahulu karena dia menampilkan dari bilangan terkecil terlebih dahulu. Oke, selanjutnya terdapat fungsi searching, yaitu di sini variabel i guna untuk menampilkan output data yang ingin dicari. Jika data yang kita masukkan terdapat di dalam IDK data, maka return akan mengembalikan nilai true, sebaliknya akan mengembalikan nilai false, seperti ini. Menu recursive searching pada
nomor 4. Oke, data yang ingin dicari, sini ada dua data, yaitu 3000 101 dengan 102. Saya ingin mencari 102. Nah, dia akan mengembalikan nilai true. Sebaliknya, jika saya menginputkan data yang tidak saya inputkan, maka dia akan menampilkan nilai false seperti ini. 300 104 misalnya. Nah, dia menampilkan nilai false karena data yang saya masukkan hanya 101 dan 102. Oke. Selanjutnya di sini terdapat fungsi rekursif, yaitu dia akan menampilkan jumlah dan urutan ID karyawan, yaitu dimulai dari 0. Semisal tadi kan saya menginputkan 2 ID, yaitu tapi dia akan menampilkan output 0 dan 1 karena dia dimulai dari 0. Berarti 0 dan 1 berarti dia terdapat 2 jumlah ID yang saya inputkan seperti ini. Menu rekursif pada nomor 5. Nah, dia menampilkan 0 1, berarti terdapat 2 jumlah ID yang saya inputkan. Kemudian di sini terdapat fungsi menu. Apa nih kursornya? Di sini terdapat fungsi menu. Fungsi menu di sini yaitu untuk menjalankan program saya. Jika terdapat variabel no untuk menginputkan data pada menu yang saya pilih tadi, misalnya 1, 2 sampai 6. Jika saya memasukkan 1, maka program akan menjalankan fungsi push yang terdapat pada line number 44 ini tadi, fungsi push. Dia akan menjalankan program ini sampai sini. Ketika saya memasukkan 2, maka dia akan menjalankan fungsi pop. Fungsi pop yang ini tadi yaitu menghapus data yang terakhir di input. Kemudian ketika saya memasukkan 3, maka dia akan menjalankan fungsi sorting. Ketika saya masukkan 4, dia akan menjalankan fungsi searching. Ketika saya masukkan 5, dia akan menjalankan fungsi rekursif. Ketika saya masukkan 6, maka dia akan keluar dari program lalu menampilkan output data sudah dimodifikasi. Terima kasih. Sebaliknya yaitu dia akan mengeluarkan output menu tidak terdaftar. Silakan coba lagi jika saya masukkan data di luar dari 1 sampai 6 ini. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.